Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Imamat. Kita telah mencapai pasal 11, silakan ambil Alkitab Anda dan ikuti program ini hingga berakhir. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, silakan kirimkan kepada kami. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati-Mu. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saat kita mempelajari Imamat pasal 11, kita juga akan mempelajari bagian baru. Jadi kita perlu tahu tentang topik utama bagian itu dan juga topik pasal 11. Kita sudah tahu bahwa kitab Imamat adalah tentang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mencapai klimaks dari tema ini dalam pasal 16, Hari Penebusan Dosa. Satu-satunya hari dalam tahun Yahudi. Tempat imam besar biasa memasuki ruang Maha Kudus. Ini adalah topik pasal 16 yang tidak akan kita bahas sekarang. Sampai pasal ini ada 3 gagasan utama. Pengorbanan dari pasal 1 sampai 7. Kemudian Imamat pasal 8, 9, dan 10. Lalu kekudusan dari pasal 11 ke pasal 15. Yang bisa kita bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan yang merupakan topik pasal 11. Pasal 12, manusia dilahirkan najis. Ini adalah pasal 12. Pasal 13, kusta. Merupakan simbol mengerikan dari kenajisan. Ada juga pakaian kusta. Dan rumah penderita kusta. Akhirnya ada juga kotoran tubuh, apa yang dihasilkan manusia yang membuat mereka najis. Jadi ada 6 poin yang berhubungan dengan kenajisan. Tuhan tidak hanya tertarik pada ibadah kita. Sementara kita hidup sesuka hati kita, tapi Dia tertarik dengan ibadah kita. Dan kehidupan dan perilaku kita, itulah alasan pasal-pasal ini ada. Yang berbicara kepada kita seperti pasal ini tentang apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh. Benar, jadi Anda telah memberi kita pembagian internal Imamat, namun secara umum kitab ini menyoroti 2 gagasan utama. Beribadah mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian kekudusan. Hari ini kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu kekudusan. Ya. Mengapa harus berbicara tentang kekudusan kepada orang-orang yang menjadi milik Allah selama hidup di bumi? Kenyataannya manusia dibedakan oleh kenajisan. Itu sebabnya kata yang ditampilkan dalam pasal-pasal ini adalah najis, bukan suci. Tapi Tuhan itu suci. Itu sebabnya harus ada obat untuk kenajisan. Inilah yang dibicarakan oleh pasal-pasal ini. Misalnya dalam pasal 11. Kata najis diulang sebanyak 34 kali. Dan kata menjijikan diulang 10 kali. Seolah dia mengatakan, saya tidak berulang menyebut najis agar kau mendambakannya. Tetapi agar kau benci itu, membencinya. Ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan tentang Daniel dalam pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Apa yang penting adalah bahwa Daniel memutuskan dalam hatinya, bukan dalam pikirannya. Seperti yang kadang saya dapat selesaikan dalam pikiran saya. Namun saya mencintai kekotoran dalam hati. Sayangnya banyak yang lakukan hal yang sama. Adapun Daniel, dia membenci kenajisan. Atau menurut Roma pasal 12, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Menggunakan kata-kata Mazmur 97, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Alangkah baiknya seorang percaya tidak hanya menjauhi dosa meskipun ia menginginkannya, tetapi juga menerima kasih karunia dari Tuhan untuk membenci kenajisan. Ketika kita membaca Markus 7, kita tahu bahwa tidak ada sesuatu di luar seseorang yang dengan masuk ke dalam dia dapat menajiskannya. Jadi kenajisan muncul dari dalam. Ya. Jadi bukan makanan yang mengotori seseorang. Benar. Namun ketika kita membaca Imamat 11 yang menemukan tentang jenis makanan yang dapat menajiskan seseorang, sementara yang lain bersih,
Benar. Jadi bagaimana kita bisa mencocokkan antara imamat 11 dan perkataan Yesus dalam Markus 7? Seluruh sistem lama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Dan kita baca bahwa hukum tidak menjadikan sesuatu sempurna. Karena itu, hukum hanya mengajari kita alfabet. Jika saya boleh mengatakan, Alat bantu mengajar. alat bantu pengajaran yang menginformasikan pada kita bahwa Tuhan itu suci sementara dunia tempat Anda tinggal benar-benar bukan sepenuhnya, tapi sebagian besar sudah rusak. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda makan atau yang Anda sentuh. Ketika kita mencapai perjanjian baru, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu bukan hanya untuk tidak memakannya, tapi juga untuk tidak menyentuhnya. Sebenarnya inilah pelajaran yang Tuhan segala kemuliaan baginya, ajaran pada kita di sini. Jadi pelajaran tentang kekudusan dan kenajisan dalam pasal ini adalah pelajaran sementara, liturgis, pendidikan, dan pemurnian Ya, untuk bangsa itu pada permulaannya. Tuhan memberikan pelajaran awal tentang kekudusan di hadapan mereka dan kenajisan melalui makanan yang bisa dimakan dan lainnya yang tidak boleh dimakan. tepat. Itu terjadi hingga kita sampai pada wahyu penuh yang Kristus nyatakan bahwa kenajisan berasal dari dalam diri. Segala sesuatu yang dari luar tidak dapat menajiskan. Anda juga perhatikan apa yang dikatakan dalam Kolose 2. Jangan jamah itu, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Mengacu pada hal-hal yang semuanya binasa karena digunakan menurut ajaran dan persepsi manusia. Hal yang tidak benar-benar berharga. Tapi di sini dia mengajar kita bahwa Tuhan itu kudus. Jadi kamu sebagai umatnya harus suci. Tepat. Izinkan saya membaca bagian dari pasal ini lalu kita bisa mendiskusikan. Saya akan membaca dari ayat 1 hingga 8. Lalu Tuhan berfirman pada Musa dan Harun katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah yaitu yang kukunya bersela panjang. Dan yang memamah biak bolehlah kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memamah biak dan yang berkuku belah. Unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haramlah itu bagimu. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haramlah itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Firman bicara dulu tentang hewan dan memberitahu kita tentang karakteristik hewan yang bersih. Memamah biak dan berkuku belah. Apa yang dimaksud dua poin ini? Memamah biak adalah mencerna dengan baik apa yang kita makan atau apa yang dimakan hewan. Beberapa hewan punya makanannya, sementara yang lain tidak. Agar hewan dapat dimakan, dua karakteristik ini harus dipenuhi, tidak hanya satu. Ia harus memamah biak dan berkuku belah. Saya ingin menarik perhatian Anda bahwa instruksi ini disebutkan di sini dalam Imamat 11. Tapi pemahaman orang bahwa ada hewan yang haram dan halal yang lebih diutamakan. Kita membaca ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, dia mengambil 7 pasang hewan yang bersih sesuai dengan niatnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian Nuh tahu tentang hewan yang halal dan yang haram. Berikut penjelasan dan peraturan tentang apa yang membedakan hewan halal dengan hewan haram. Dua hal ini memamah biak dan berkuku belah. Arti dari itu, membelah kuku berarti berpisah dari dunia. Dibedakan. Memamah biak berarti memakan firman Tuhan yang benar. Dan saya ingat 2 ayat sekarang. Satu dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam Ini kumpulan makna berkuku pencemooh. belah. Ini makna berkuku belah. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata bermeditasi hampir sama dengan mengunyah Memamah biak. makanan. Dia merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Kita menemukan ide yang sama dalam Yeremia pasal 15. Maka aku menikmatinya, firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Inilah memamah biak. Tapi dia berkata juga tidak duduk di kursi pencemooh. Saya tidak duduk di kursi pencemooh karena saya terpisah dari orang jahat, yaitu dengan berkuku belah. Terima kasih, kita rehat sejenak dan akan segera kembali.
mulai dari ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, yang bersirip dan bersisik dalam air, lautan, dan dalam sungai, semuanya boleh. Mengapa ikan yang memiliki sirip dan sisik dimakan? Apakah mereka bisa disebut sebagai makanan halal? Silakan Saudara Yosef. Sangat penting untuk mengetahui apa itu sisik. Merekalah yang menutupi tubuh ikan dari luar. Apa yang orang sebut squame. Sisik ini dihasilkan dari tubuh itu sendiri. Mereka memberikan kekebalan alami bagi tubuh terhadap air yang tidak bersih tempat ikan berenang. Sedangkan sirip inilah yang memberi ikan kemampuan berenang untuk melawan arus. Seolah-olah ini memberitahu kita bahwa agar ikan menjadi bersih dan dapat dimakan, itu harus tandai dengan dua hal ini. Itu harus benar-benar terpisah dari atmosfer sekitarnya. Daniel hidup seperti itu. Yusuf juga hidup seperti itu di lingkungan yang rusak, namun ia memiliki pemisah yang sempurna. Sangat menyenangkan bagi orang percaya untuk memiliki sisik. Saya juga berpikir bahwa Lot, meskipun dia lemah, tapi dia menyiksa jiwanya. Dia dipisahkan dari orang-orang jahat. Kelemahan Lot adalah dia tidak memiliki sirip yang memungkinkannya melawan arus. Sedih sekali, Yusuf memiliki sirip seperti itu sehingga dia melawan arus dan dia dipenjara. Mengapa tidak? Daniel memiliki sirip untuk melawan arus. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tuhan menghormati Yusuf serta Daniel karena dia berfirman, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Namun Lot tidak dihormati meskipun dia benar sebagai saksi perjanjian baru. Benar, ini adalah kondisi kekudusan dan kenajisan ketika kita mempelajarinya melalui hewan. Dari ayat 1 sampai 8 atau melalui ikan dari ayat 9 sampai 12. Ada kategori lain, yang ketiga. Mohon ingatkan kami, ayat dari 13 hingga 28 berbicara tentang burung. Dia berbicara tentang burung. Omong-omong di akhir pasal ada ringkasan peraturan ini dalam 4 poin. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air. Dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. Jadi ada binatang, burung, dan makhluk yang bergerak di air. Dan makhluk yang berkerumunan di tanah. Tepat. Sedangkan untuk burung ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar bisa dimakan. Mereka tidak boleh menjadi predator yang saling memakan atau yang memakan daging. Mereka juga tidak boleh memakan burung bangkai yang memakan bangkai. 2 kondisi ini harus tersedia pada burung. Tentu saja makna spiritual itu indah. Apa itu? Ini Pentingnya, akan kita bahas. Rohani, pentingnya adalah bahwa seorang percaya sejati tidak boleh memakan daging orang lain. Seharusnya Signifikansi tidak menjadi spiritualnya bangkai. bahwa orang percaya tidak boleh menjadi pemangsa. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Lagi dunia ini penuh dengan bangkai. Sekarang kita ingat apa yang dikatakan tentang burung gagak dalam Kejadian 8. Yang diutus Nuh dari Bahtera, gagak pergi. Dan melihat prasmanan terbuka dari makanan lezat, tapi sebenarnya itu tidak enak sama sekali. Bangkai memenuhi dunia. Gagak karena sifatnya memakan bangkai menemukan kepuasannya. Namun perbedaan antara burung gagak dan merpati sangat besar. Seekor merpati memakan makanan yang bersih. Seorang percaya harus dari tipe yang sama. Benar, jadi jika ada larangan untuk burung yang bersih tidak boleh makan bangkai, mereka tidak boleh saling menyakiti, dan mereka tidak boleh saling memakan. Hal ini juga berlaku pada orang percaya. Jadi apa yang harus mereka makan? Seorang percaya, apa makanannya? Jika dia tidak boleh makan bangkai, bagaimana dia harus memperlakukan saudaranya? Jika dia tidak boleh memakannya, apa nasihat akan itu? Apa nasihat tentang memperlakukan saudara-saudara kita? Kita seharusnya mengasihi, bahkan jika ada keharusan untuk menegur, itu harus dalam cinta dan juga kelembutan. Yang seharusnya membedakan Luka-luka kita. seorang sahabat dapat dipercaya. Tepat. Adapun apa yang kita makan, burung bersih yang bisa dimakan, apa yang mereka makan? Yang pasti bukan bangkai. Jadi jika Anda membawa bangkai ke segala jenis burung yang bersih, bangkai apapun, apakah mereka akan memakannya? Tentu saja tidak. Burung yang bersih memakan makanan yang bersih, yang mengingatkan kita pada fakta bahwa kita diberi makan pada kitab besar ini yang merupakan firman Tuhan.
Kita seharusnya diberi makan ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Orang-orang percaya harus menjadi burung yang bersih, Ya. tidak saling memakan, Ya. mereka tidak saling menyakiti tetapi mencintai, memiliki belas kasihan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih Benar. mesra dan saling mengampuni. Mereka juga memilih makanan yang bersih untuk dinikmati. Mereka Benar. makan firman Tuhan. Benar. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Inilah makanan orang percaya. Tepat. Saya memiliki keberatan yang telah saya lihat, baca, dan dengar dari mereka yang menyerang firman Tuhan. Ayat 22 memperingatkan kita terhadap beberapa jenis burung yang najis. Ia mengatakan, dari mereka kamu boleh makan. Ayat 21 yang boleh dimakan, dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat ke atas tanah. Yang boleh kamu makan di antaranya belalang-belalang menurut jenisnya. Jadi mereka yang menyerang Alkitab bertanya-tanya bagaimana belalang jenis apapun dapat dianggap sebagai burung. Tentu mereka mengolok-olok firman Tuhan karena menganggap belalang dalam bentuk apapun sebagai burung. Seolah Alkitab tidak bisa membedakan antara belalang atau burung. Apa jawaban Anda? Belalang terbang. Jadi karena itu mereka disebut di sini burung karena mereka terbang. Tetapi kita perhatikan berikut ini, tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya, untuk melompat di atas tanah. Jadi meskipun berjalan dengan empat kaki, ia tidak ingin tetap menempel di tanah, sehingga melompat di tanah. Ini mengingatkan kita pada Kisah Para Rasul 3 ketika Tuhan melalui Rasul Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang dibaringkan di gerbang indah. Alkitab mengatakan dia melompat, berjalan dan melompat-lompat serta muji Allah. Mereka tidak ingin terjebak di tanah karena mereka adalah burung. Jadi mereka melakukan yang terbaik. Untuk melompat di tanah, untuk mengejar, untuk mencapai alam surgawi yang tertinggi. Belalang punya 4 kaki dan berjalan di atas tanah, namun mereka memiliki sayap untuk terbang. Jadi belalang termasuk di antara burung-burung Ya. sebagaimana dia terbang. Tepat. Inilah yang dimaksud sebagai burung. Benar. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kami telah mengenal burung-burung, hewan dan ikan, yang halal dan yang haram. Namun di ayat 29 berkata, inilah yang haram bagimu, di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Jadi apa haram di sini? Silahkan. Sebenarnya tidak ada apapun yang berkerumun di tanah yang tidak haram. Jadi jika dia mengatakan tentang ada binatang yang halal dan ada yang haram, di antara ikan ada yang halal dan ada yang haram, di antara burung-burung itu ada yang halal dan yang haram, namun apapun yang mengeriap di tanah, semuanya haram. Mungkin ini mengingatkan kita pada kutukan ular Ya, yang Tuhan katakan dengan perutmu kamu akan merayap. Secara rohani, kita melihat referensi untuk itu di Filipi 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi siapapun yang memikirkan dan hidup untuk tujuan duniawi adalah haram di mata Allah. Itu sebabnya kita tidak diizinkan, atau bukan saja kita, orang Yahudi juga tidak boleh makan hewan-hewan yang merayap di tanah. Saudara Yosef, kata-kata ini berbicara tentang perhatian penuh Tuhan. Ya. Agar umatnya hidup dalam kekudusan. Benar, Apa yang harus mereka makan dan tidak boleh makan. benar. Terkenal di era itu bahwa jenis makanan tertentu bisa menajiskan orang saat yang lain halal menurut hukum. Kita mempelajarinya dalam Perjanjian Baru, tidak ada yang masuk ke dalam mulut seseorang yang menajiskannya. Benar. Tapi izinkan saya mengatakan bahwa mata seseorang makan dan telinganya juga melakukannya. Jadi mata dan pikiran kita bisa melahap apa yang kita tonton di TV, telinga, melahap apa yang saya dengar. Jadi bagaimana kita bisa membedakan saat ini apa yang halal dan apa yang haram? Seberapa jauh apa yang saya tonton dan yang saya dengar mempengaruhi kesehatan rohani saya? Oke, pertanyaan ini sangat penting karena dalam kekristenan kita tidak terlalu peduli. Pada kedagingan, seperti yang dikatakan Kristus tidak ada gunanya. Tepat.
Adegan haram yang tidak suci yang saya tonton menembus jauh ke dalam diriku. Inilah arti dari kata makan. Apa itu makan? Makanan ada di depan saya pada awalnya, lalu saya menelannya sehingga menjadi satu dengan saya. Kemudian makanan dan saya menjadi satu setelah terjadi metabolisme. Itulah sebabnya pepatah Jerman mengatakan, "Man ist was ist." Seseorang adalah apa yang ia makan. Ya. Jadi apapun yang Anda makan adalah menjadi siapa Anda. Jadi seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menonton atau bahkan membaca hal-hal haram dan lain-lain akan menjadi najis karena inilah yang dia makan. Itu sebabnya Tuhan sangat peduli tentang apa yang kita makan atau sentuh. Karena pada akhirnya kita akan menjadi apa yang kita makan. Jadi kita harus memperhatikan itu karena ini bukan hanya makanan harafiah. Tetapi yang penting adalah makna moral spiritual. Mengenai Kristus, apa artinya makan dari Kristus? Untuk bersatu dengan Kristus sehingga dia menjadi bagian dari keberadaanku. Ini arti sebenarnya, tapi jika seseorang bisa makan Kristus secara harfiah, apa yang dia manfaatkan dari ini? Daging tidak ada gunanya. Itu sebabnya kita tidak memiliki daftar larangan atau kelonggaran atau daftar apa yang harus ditonton ataupun tidak. Namun roh Tuhan yang tinggal di dalam kita memberitahu kita tentang apa yang memuliakan Kristus dan apa yang tidak. Ini akan memuliakan Kristus dan kesehatan rohani kita menjadi nyata. Tapi untuk membiarkan diri kita hidup tidak disiplin untuk menonton apapun yang kita ingin tonton di rumah sehingga anak-anak menontonnya juga. Kemudian kita mengklaim kita bebas dalam Kristus. Bahwa tidak ada yang harus menilai apa yang harus kita dengarkan. Atau apa yang harus ditonton ataupun tidak. Benar, tapi apa yang Anda makan berdampak pada Anda. Apa yang Anda tonton dan Anda dengarkan berdampak pada Anda. Kita harus memberi makan pikiran kita pada apapun yang mengarah pada kemuliaan Kristus. Oleh karena itu kita telah mengatakan bukan hanya pada menonton, tetapi juga terhadap hasrat. Seolah kita menambahkan sesuatu. Kita akan mencari cara untuk menontonnya. Seorang percaya seharusnya, hai orang-orang mencintai Tuhan, bencilah kejahatan. Tepat. Menolak apa yang jahat. Saudara Yosef setelah firman menyebutkan apapun yang merayap di tanah yang Anda kaitkan dengan ular, reptil, Ya. dikatakan bahwa ini najis. Dalam ayat 31, itulah semua yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang terkena bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Hanya menyentuhnya membuat orang menjadi najis. Ya. Kemudian reptil ini, jika mereka menyentuh apapun, mereka menajiskannya. Benar. Baik wajan maupun bejana, itu menjadi najis. Jadi apa yang harus kita pelajari dari menyentuh apa yang najis? Baik. Ada ayat yang bagus yang terdapat di Imamat pasal 20 yang mengatakan, kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram. Supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung. Dan oleh segala yang merayap di muka bumi. Yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saya pikir ketika kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, dan bahwa Tuhan memisahkan kita dari orang-orang, kita akan tahu dengan pasti bahwa merupakan hak istimewa bagi kita untuk tidak berhubungan dengan salah satu kenajisan di dunia. Dunia ini penuh dengan kebinasaan. Rasul Petrus berkata luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia karena keinginan yang berdosa. Jadi saya memiliki keinginan yang berdosa, yang menambahkan hal-hal najis apapun yang ditampilkan di dunia. Dan peran saya bukan untuk berkompromi, tetapi untuk melarikan diri dari kerusakan yang ada di dunia karena keinginan yang berdosa. Dunia ini penuh dengan kebinasaan dan kita harus bersikap hati-hati. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita belajar bahwa apapun yang mengeriap, mengotori apapun yang dilewatinya, kita pun memahami makna spiritualnya. Namun, ada pengecualian. Ayat 36, tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena pada bangkai binatang itu menjadi najis. Mengapa mata air harus bersih? Arti harfiah adalah bahwa air di sini dapat diperbaharui. Jika ada panci berisi air yang kejatuhan bangkai, maka akan menjadi najis, karena merupakan wadah tertutup. Tapi mata air yang airnya mengalir tidak akan najis. Arti spiritual untuk itu adalah, dapatkah firman Tuhan dicemarkan? Tentu saja Sama sekali tidak. Bisakah itu terjadi bagi Kristus ketika Kristus menyentuh penderita kusta? Dia tidak menjadi najis, tetapi orang kusta menjadi tahir karena Kristus menyentuhnya. Inilah makna spiritual di balik hal itu. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan lanjutkan diskusi ini pada episode-episode selanjutnya. Sekarang mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari?
Kami mempelajari karakteristiknya dari hewan yang halal. Hewan yang halal harus memamah biak dan berkuku belah. Memamah biak adalah pencernaan yang baik dari makanan. Arti spiritualnya adalah kita harus makan firman Tuhan secara benar. Kata-katamu ada dan aku memakannya dan merenungkannya siang malam. Berkuku belah berarti memisahkan dari dunia dan kebijaksanaan. Kita belajar dari sini untuk tidak duduk di kursi pengejek. Kami juga belajar tentang burung haram, burung pemangsa, atau burung bangkai yang tidak bisa dimakan karena mereka memakan bangkai. Makna spiritual dari ini bagi kita adalah bukan untuk menyakiti mereka, tapi untuk mengasihi mereka dan memakan firman Allah. Bila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Kita menemukan bahwa ikan yang halal harus memiliki sirip dan sisik. Sirip memungkinkan mereka untuk berenang melawan arus, untuk mencapai tujuan mereka. Itu untuk perlindungan dan pemisahan dari atmosfer sekitarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, di episode ini kita belajar bahwa Tuhan dengan menetapkan prinsip binatang, burung, dan ikan yang boleh dimakan atau tidak, Dia ingin mengajarkan umatnya tentang kekudusan. Dia ingin mereka mengetahui pelajaran awal bahwa Dia adalah kudus dan bahwa mereka harus kudus bahkan dalam hal makanan mereka. Tuhan itu suci. Apa yang kita makan akan mempengaruhi tingkat kekudusan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga belajar bahwa pelajaran primitif tentang kekudusan dan kenajisan ini cocok untuk bangsa itu di waktu itu. Maksud saya ketika Israel sebagai bangsa masih seperti anak kecil yang keluar dari Mesir, Tuhan mengajar tentang kekudusan. Dia mengulangi pelajaran bahwa Dia adalah kudus. Apapun yang Anda dengarkan mempengaruhi kekudusan Anda, apapun yang Anda tonton, juga ikut mempengaruhi kesucian Anda. Begitu pula apa yang Anda makan. Hari ini kita belajar tentang kondisi suci dan juga halal pada hewan. Yang halal adalah mereka yang berkuku belah dan memamah biak. Sedangkan ikan yang halal harus memiliki sirip dan sisik. Adapun burung yang halal tidak boleh berupa predator atau yang memakan bangkai. Orang-orang percaya tidak harus seperti yang lain. Mereka tidak boleh saling menyakiti. Mereka tidak boleh memakan apa yang orang lain makan. Orang percaya memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari kejahatan. Mereka memiliki perlengkapan senjata Allah yang lengkap yang memisahkan mereka dari kerusakan dunia. Mereka memiliki perilaku baik yang memuliakan Tuhan. Mereka juga mengunyah firman Tuhan. Kita harus dibedakan oleh kekudusan di dunia ini. Dengan ini, jelas siapa anak-anak Allah. Semoga Tuhan membantu kita dalam kekudusan ini menjadi anak-anak Tuhan di dunia ini. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.